Halo jagoan MIPA, di video kali ini kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif, soal UTBK atau SNBT. Untuk soal yang pertama, jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min A ditambah 10X ditambah 12A ditambah 1 diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 1 terhadap garis X sama dengan 2, maka nilai 2A ditambah 1. Ini adalah materi transformasi geometri bagian refleksi. Kita tulis dulu. X, Y, jika direfleksi terhadap garis X sama dengan 2, maka akan menghasilkan bayangan 2A min X, Y. Jadi, X aksen sama dengan 2A, A-nya adalah 2. 2 dikali 2 dikurangin X, pindah ruas. X-nya berarti 4 min X aksen. Ini adalah X. Kemudian, Y aksen ternyata tetap Y. Ini adalah Y. Kemudian, kita tulis Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 1. Y-nya kita ganti dengan Y aksen. Y aksen sama dengan X-nya kita ganti dengan 4 min X aksen. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah 5. 4 min X aksen ditambah 1. Jadi Y aksen sama dengan 4 dikali 4, 16. 4 dikali minus X, min 4X, 2 kali ya. Jadi min 8X aksen ditambah X aksen dikali X aksen kuadrat. Ditambah 5 kali 4, 20. Min 5X aksen ditambah 1. Kumpulkan. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Min 8, min 5. Jadi min 13X aksen. 16 ditambah 20, 36 ditambah 1, 37. Kita ganti Y sama dengan X kuadrat min 13X ditambah 37. Ini bernilai sama dengan Y sama dengan X kuadrat min A ditambah 10X ditambah 12A ditambah 1. Kita bisa pakai min 13 sama dengan min A ditambah 10 atau 37 sama dengan 12A ditambah 1. Jadi 37 sama dengan 12A ditambah 1. 37 kurang 1, 36 sama dengan 12A. A sama dengan 36 dibagi 12. 36 dibagi 12 adalah 3. Kita ke pertanyaan. 2A ditambah 1. A-nya 3, 2 kali 3 ditambah 1. 6 ditambah 1, 7. Jadi, nilai 2A ditambah 1 adalah 7D. Soal nomor 2. Jika 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan 5, maka nilai dari 2 pangkat X dikurangi 2 pangkat min X sama dengan, pertama kita tulis dulu, 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan 5. Ini caranya adalah kita pangkatkan 2, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ingat, kalau sifat bilangan berpangkat, A ditambah B kemudian dipangkatkan, itu nanti hasilnya A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Oke, ini A-nya, ini B-nya. Jadi, 2 pangkat X dikuadratin ditambah 2 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X ditambah 2 pangkat min X lalu dipangkatkan 2 sama dengan 25. Ini 2 kalau 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X ini kan 1. Karena X ditambah minus X itu 0. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1. Ini nilainya 1. Jadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 pangkat min X pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 ditambah 2 pangkat min X dipangkatkan 2 sama dengan 25 dikurang 2 berarti 23. Kemudian kita ke soal.
2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X, ini juga kita kuadratkan. Kalau misalkan minus, tandanya juga minus, tapi sama saja. Jadi 2 pangkat X, kita pangkatkan 2. Nah, di sininya minus. 2 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X, lalu ditambah 2 pangkat min X, dipangkatkan 2. 2 pangkat X kuadrat, ini juga nilainya 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 pangkat min X kuadrat. Dekatkan yang pangkat. Jadi 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 pangkat min X kuadrat dikurang 2. Oke, ini itu kan sama dengan ini, 23, ya kan? Berarti ini tinggal kita tulis 23 dikurang 2. Jadi 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X pangkat 2 itu sama dengan 21. Pertanyaannya kan 2 pangkat X dikurang 2 pangkat min X, jadi sama dengan akar 21. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, jika 2A ditambah 1 kurang dari 0 dan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4AX ditambah A bersinggungan dengan grafik Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X, maka A kuadrat plus 1 adalah... Oke, untuk sifat grafik fungsi, ketika dia saling memotong antara dua grafik fungsi, maka diskriminannya lebih besar dari sama dengan 0. Ketika dia menyinggung atau bersinggungan, maka diskriminannya adalah sama dengan 0. Dan ketika tidak menyinggung atau tidak memotong atau tidak menyinggung, maka diskriminannya adalah nanti kurang dari 0. Oke, kita masukkan persamaan grafik yang pertama sama dengan grafik yang kedua. Yang pertama, X kuadrat min 4AX ditambah A sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X. Pindah ruas ke kanan ya. 2X kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 2X ditambah 4AX pindah ruas ke kanan jadi dikurang A sama dengan 0. 2 dikurang 1 jadi X kuadrat ditambah 2 tambah 4A, kita kumpulkan X dikurang A sama dengan 0. Ini adalah A-nya 1, lalu B-nya adalah 2 tambah 4A, dan C-nya adalah minus A. Kemudian kita cek diskriminan. D sama dengan 0. D itu rumusnya B kuadrat dikurangin 4 dikali A dikali C sama dengan 0. B-nya adalah 2 ditambah 4A kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali minus A sama dengan 0. 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 4, 8, dikali 2 berarti 16A. 4 kali 4 berarti 16A kuadrat. Min 4 kali 1 dikali min A berarti positif 4A. Sama dengan 0. 16A kuadrat ditambah 16 tambah 4 berarti 20A. Ditambah 4 sama dengan 0. Kita bagi 4. 16 bagi 4, 4. 20 dibagi 4, 5. Dan 4 dibagi 4, 1. Kita faktorkan. Berarti di sini 4A, di sini 1, 1A, di sini 1, di sini 1. 4 dikali A, 4 kuadrat, supaya dapat 5 berarti 4 tambah 1. Ini berarti positif dua-duanya. Jadi 4A ditambah 1 sama dengan 0. 4A sama dengan min 1, A-nya adalah min 1 per 4. Atau A ditambah 1 sama dengan 0, A-nya adalah min 1. Kemudian ada syarat 2A tambah 1 itu kurang dari 0. Jadi 2A ditambah 1 kurang dari 0. 2A kurang dari min 1, A kurang dari min setengah. Maka di antara dua bilangan ini yang kurang dari min setengah adalah min 1. Jadi A-nya sama dengan min 1. Kemudian pertanyaannya adalah A kuadrat plus 1. Berarti min 1 dikuadratkan plus 1.
Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal selanjutnya tentang fungsi inverse. Misalkan M dan N merupakan dua bilangan real dengan M tidak sama dengan 0, sehingga fungsi G dengan Gx sama dengan Mx plus N memiliki inverse G yang memenuhi G inverse buka kurung 2M tambah 2N tutup kurung sama dengan 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Ini bisa saja kita memakai rumus fungsi inverse, tetapi untuk menghemat waktu, ingat ini. Misalkan F inverse X sama dengan Y, maka X itu sama saja dengan FY. Oke, jadi kita tulis dulu. G inverse 2M ditambah 2N sama dengan 1, maka 2M ditambah 2N itu sama saja dengan G1. Lalu G1 berapa? Kita tulis dulu. Gx sama dengan Mx plus N. Jadi G1 sama dengan M dikali 1 ditambah N sama dengan M ditambah N. Lalu 2M ditambah 2N sama dengan G1-nya kan ini. M ditambah N. Kita pindah ruas. 2M dikurang M berarti M. 2N dikurang N berarti N. Berarti M ditambah N sama dengan 0. Oke, kita ke soal. P sama dengan 2. Sementara Q sama dengan 2M ditambah 2N. Atau 2 buka kurung M ditambah N. Jadi 2 dikali 0, berarti Q bernilai 0. Maka P2, Q 0. Kuantitas P lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah A. Soal yang kelima. Jika Fx sama dengan Y diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan X kuadrat min X sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berarti kalau X, Y kita geser artinya ditranslasi dengan A sama B, maka hasilnya adalah X plus A bayangannya dan bayangan Y adalah Y plus B. Jadi bayangan X sama dengan nanti X ditambah 5 atau X-nya kita ganti dengan X aksen kurang 5. Sementara bayangan Y sama dengan Y ditambah 8. Berarti Y kita ganti dengan Y aksen min 8. Kita tulis kurvanya. Gx sama dengan X kuadrat min 9. Gx-nya berarti Y. Y-nya diganti dengan Y aksen min 8. X-nya kita ganti dengan X aksen min 5 dipangkatkan 2 dikurang 9. Jadi Y aksen min 8 sama dengan X aksen kuadrat dikurang 5 ditambah 5 berarti 10X aksen. 5 dikali 5 berarti 25 dikurang 9. Tinggal kita pindah ruas. Jadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangin 10X aksen ditambah 25 dikurang 9. 25 dikurang 9 itu adalah 16. 16 ditambah 8 berarti 24. Atau Y sama dengan X kuadrat min 10X ditambah 24. Ini adalah bayangan kurva Gx setelah ditranslasi sejauh 5 ke kanan dan 8 satuan ke atas. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Garis X sama dengan 0 merupakan sumbu simetri Y sama dengan Fx. Sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah min 10, dan C-nya adalah 24. Jadi B-nya min 10. Min 10 per 2 dikali 1. Jawabannya 5. Pernyataan pertama garis X sama dengan 0 adalah sumbu simetri kurva Y sama dengan Fx salah. Lalu kita cek yang kedua. Apakah titik puncak kurva Y sama dengan 5,-1? Kita tulis lagi tadi. Y sama dengan
X kuadrat min 10X ditambah 24. Tadi sumbu simetrinya sudah ketemu, jawabannya adalah 5. Kemudian kita cari YI-nya pakai rumus B kuadrat dikurangin 4 dikali A dikalikan C per min 4A. B-nya tadi min 10, kalau dikuadratkan nanti 100, dikurangin 4 dikali 1 dikali 24 per min 4 dikali 1. Jadi 100 min 4 dikali 24 berarti min 96 dibagi min 4. 100 dikurang 96, 4 dibagi min 4, berarti jawabannya min 1. Jadi titik puncak kurvanya adalah 5, min 1. Benar ya? Yang kedua benar. Kalau satu salah, kemungkinan 3 juga salah. Tapi tidak ada salahnya kita cek. Oke, kita cek pernyataan ketiga. Ini tadi pernyataan kedua. Sekarang kita cek pernyataan ketiga. Apakah 1, min 8 itu terletak pada fungsi fx? Coba kita cek. Kita masukkan x-nya adalah 1. Jadi 1 kuadrat dikurangin 10 dikali 1 ditambah 24. 1 dikurang 10 min 9. Berarti min 9 tinggal ditambah 24. Jawabannya adalah 15. Nah, berarti Y-nya sama dengan 15. Harusnya yang benar adalah 1,15. Berarti 3 ini juga salah. Yang 4, ordinat titik potong kurva Y sama dengan fx dengan sumbu Y sama dengan 24. Ini juga pasti benar. Karena kalau 2 benar, 4 pasti juga benar. Tetapi boleh kita cek. Untuk yang keempat, kita cek ya. Jadi yang keempat, Y sama dengan X kuadrat min 10 kali X ditambah 24. Kita masukkan titik potong ordinat. Berarti X-nya 0. 0 kuadrat dikurangin 10 kali 0 ditambah 24. Jadi Y-nya sama dengan 24. Nah, jadi ordinat titik potong kurva Y itu kan 24. Maka dia pasti akan memotong sumbu Y juga sama dengan 24. Jadi sudah pasti benar 2 dan 4. 2 dan 4 berarti C.